karena belum dijelaskan siapa pemohon ini, ketiga-tiganya. Jadi harusnya dijelaskan Pak Roy Suryo itu siapa, Ibu Tifa siapa, dan segala macam. Lalu apa sih problem konstitusional yang dihadapinya berkaitan dengan norma ini? Dan itu belum jelas. Jadi, dan itu harus disertakan bukti. Jadi kalau diceritakan orang ini begini, begini, dan segala macamnya, tidak ada buktinya, nah kan tidak kuat. Kan kami tidak bisa membenarkan sesuatu yang tidak dibuktikan. Oleh karena itu, jelaskan, kalau tadi dikatakan orang ini disangkakan dengan menggunakan pasal ini, itu penetapan sebagai tersangkanya dijadikan sebagai bukti untuk masing-masing pemohon ini. Nah, baru setelah itu Pak Refli jelaskan apa hubungan kausal antara peristiwa yang terjadi untuk menjelaskan kasus konkretnya itu dengan berlakunya norma itu yang dimohonkan pengujian itu. Sehingga nanti memenuhi prinsip kausal verban. Jadi ada hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian atau setidak-tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon. Dan itu sama sekali belum ada di legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Jadi baru hanya sebatas menyebutkan pasal-pasal, lalu tidak ada elaborasi apa kaitannya pasal ini dengan ketiga pemohon ini untuk membuktikan kausal verbannya. Tadi lisan dijelaskan Pak Refli, jadi kalau lisan kan tidak bisa kita nilai ini Pak Refli, jadi harus dicantumkan di sini. Dan itu yang harus ditambahkan. Nanti kan Pak Salman juga nanti akan banyak mengerjakannya ini. Yang ketiga, pokok permohonan atau alasan-alasan permohonan. Ada, kalau dari catatan saya itu ada beberapa norma yang diuji. Nah, yang harus ditambahkan, kalau mau ditambahkan, ini cuma penasehatan, boleh diikuti, boleh tidak. Pertama dulu menjelaskan mengapa masih menggunakan KUHP lama itu. Nah, karena begini Pak Refli, di KUHP baru, KUHP nasional ini, kan ada di sini disebut, di pasal 618, nanti bisa dilihat. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Nah itu tolong jelaskan kenapa masih menggunakan norma ini. Satu. Yang kedua, pasal 310 itu kan sudah pernah dinilai konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Nah nanti tolong dicari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan norma yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Apa masih bisa diteruskan menggunakan pasal ini atau tidak? Atau jangan-jangan ini bukan soal norma, kalau yang menyangkut pasal yang ada dalam pidana lama, ini soal praktek atau implementasi norma. Nah itu yang harus dijelaskan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.